itu saya sebutkan tentang bagaimana cara Allah mencatat amal para hamba. Allah mencatat amal para hambanya, ternyata tidak hanya amalnya yang dicatat, tapi juga pengaruh dari amal tersebut. Kita ulang ya. Allah tidak hanya mencatat amal seorang hamba, tapi juga dampak dan pengaruh dari amal tersebut. Apa dalilnya? Di bagian bawah itu saya sebutkan firman Allah Ta'ala di surat Yasin. Allah Ta'ala mengatakan, Inna nahnu nuhyil mauta, wa naktubu ma qaddamu, wa atharahum, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, kata Allah, wa atharahum, berikut asar. Berikut asar dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga yang dicatat oleh Allah sekali lagi ada dua. Yang pertama apa? Amal itu sendiri, dan yang kedua adalah dampak dan pengaruh dari amal. Baik. Sekarang apa makna kata asar di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat ulama tentang makna wa atharahum. Kami mencatat amalan orang yang telah mati dan kami catat asarnya. Apa makna asar di sini? Pendapat yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, asar yang dimaksud di sini adalah jejak langkah seseorang ketika dia melakukan aktivitas tertentu. Sehingga kalau dia melakukan amal saleh seperti berangkat ke masjid atau berangkat ke tempat pengajian atau ke tempat-tempat ketaatan yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mencatat amal salat yang kita kerjakan, termasuk langkah kaki kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Melangkah menuju mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Pendapat Mujahid dan Qatadah sebagai di zaman Nabi, ternyata rencana mereka diketahui oleh Rasulullah SAW. Kampung ini namanya kampung Bani Salimah. Konon katanya Bani Salimah ini menempati daerah yang sekarang ada Masjid Qiblatain. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah Siti Tur Madinah, nanti ketika pulang, ya, itu pasti akan melewati Masjid Qiblatain. Nah, di masjid inilah atau di kampung inilah Bani Salimah itu tinggal. Tapi mereka ingin dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, setelah mendengar kabar itu, Rasulullah SAW ngasih arahan. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian akan dicatat langkah kaki kalian. Sehingga walaupun kalian itu jauh, kalian tidak perlu pindah. Langkah kaki kalian yang banyak menuju masjid tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Dari sini kalau ke masjid jalan kaki berapa kilo, Pak? Ada sekilo nggak? Kurang lebih sekilo. Masya Allah. Masjid Qiblatain sampai Masjid Nabawi ya kurang lebih mungkin 3 kilo. Dan dulu mereka jalan kaki. Sebelum ada Masjid Qiblatain yang sekarang ditempati. Baik. Selanjutnya, dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal hamba, usaha apapun yang dilakukan oleh hamba untuk berbuat taat, sampai langkah kakinya itu dicatat sebagai pahala. Maka tidak ada ruginya ketika ada orang misalnya umroh, hotelnya jauh. Hotelnya jauh terus kenapa? Ya jauh. Justru ketika hotelnya jauh, Anda banyak melakukan langkah kaki dan itu akan semakin menambah pahala. Yang kedua, makna dari asar dalam ayat ini adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat bentuk amal yang dikerjakan oleh manusia dan juga pengaruhnya. Jika amal itu memberikan pengaruh yang baik, maka akan menambah pahala, dan sebaliknya kalau amal itu memberikan pengaruh yang buruk, akan semakin menambah dosa. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Lihat di halaman 3. Barang siapa yang mengawali, memprakarsai amalan baik dalam Islam, fa'umila biha ba'da, kemudian dikerjakan setelahnya, kata Nabi SAW, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Maka dicatat untuknya seperti pahala orang yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Masya Allah. Makanya kalau kita memprakarsai kebaikan di sebuah masyarakat, ya. Misal, di kampung ini Pak,
nggak pernah ada kegiatan kajian misalnya. Atau di kampung ini tidak pernah ada kegiatan sholat jamaah. Tapi karena pengaruh 1-2 orang, sehingga kegiatan kajian atau sholat jamaah di kampung ini jadi lebih aktif. Yang lain pada ikutan. Maka yang pertama tadi, mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, plus semua orang yang mengikutinya. Makanya jadi pionir kebaikan itu, pahalanya tidak pernah putus, sepanjang apa yang dia ajarkan, terus diamalkan oleh orang lain. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memprakarsai keburukan dalam Islam, faumila biha ba'dah, lalu dikerjakan oleh orang setelahnya, ditiru oleh orang lain, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti dosa setiap orang yang mengamalkan perbuatan maksiat itu, wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sehingga di sini memberikan ancaman bagi orang yang pertama kali memprakarsai keburukan lalu ditiru oleh orang lain, maka dosanya bertumpuk-tumpuk. Semakin banyak yang meniru, makin banyak dosa yang akan dia tanggung. Nah, dari sinilah ada orang yang tanya, kalau ada wanita membuka auratnya, lalu dilihat oleh lelaki, dan dinikmati oleh lelaki itu, yang korban itu yang mana? Yang lelaki atau perempuan, Pak? Saya ulangi ya. Mungkin Bapak bisa maju dikit, Pak, biar jalannya bisa nyaman. Ya, maju boleh. Selama tidak kena kamera, boleh maju. Nah, saya ulang ya. Kalau ada wanita buka aurat, lalu dia dilihat oleh lelaki yang bukan mahram, dipantengin terus dinikmati misalnya. Itu yang berstatus sebagai korban, yang laki atau yang perempuan? Ya, yang laki atau yang perempuan, Pak? Yang laki, Pak. Yang laki. Dosanya lebih gede yang mana? Kenapa? Dia penyebab. Sebab dia penyebab. Sehingga wanita buka aurat, lalu dilihat oleh lelaki yang lain. Pertama, dia dapat dosa dari pamer aurat. Yang kedua, dia menanggung dosa setiap lelaki yang melihatnya. Walaupun dosa lelaki itu juga dia punya. Lelaki itu berdosa, dan dosanya lelaki itu juga dilimpahkan kepada wanita yang menjadi penyebab tadi. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan keras ya, dalam hadis riwayat Muslim, tentang bahaya tidak menutup aurat. Beliau pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Di zaman Nabi SAW, beliau belum pernah melihat penduduk neraka yang semacam ini. Kemudian beliau memberikan rincian. Yang pertama adalah rajulun ma'ahum siyah yadribu bihin nas. Ada orang yang membawa cemeti dan dia gunakan untuk memukul banyak orang. Tafsirnya adalah pemimpin yang zalim. Yang kedua, kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilatun, megal-megal di depan lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuk onta. Kenapa? Kondenya besar. Lalu kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Wanita semacam ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Wa in kana rihuha yujadu bi masirati kada wa kada, walaupun aroma surga bisa dicium dari jarak jauh, tapi dia nggak dapat. Saking dijauhkannya wanita semacam ini. Sebab dia menjadi penyebab apa? Banyak orang berbuat maksiat. Makanya tolong jaga baik-baik ibu-ibu ya. Jaga juga putri-putrinya, jangan sampai mereka terpengaruh dengan budaya suka pamer aurat, karena aurat itu bukan prestasi yang seharusnya disembunyikan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala dari seluruh umatnya. Kenapa, Pak? Karena beliau yang pertama kali ngajari umatnya untuk beramal saleh. Sehingga kita bisa melakukan amal soleh apapun. Siapa yang pertama kali ngajari? Rasulullah SAW.
Maka dengan kondisi ini Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam Al-Quran, beliau memiliki pahala yang tidak pernah putus. Seperti Allah tegaskan di surat Al-Qalam ayat yang ketiga. Di halaman 6 itu. Allah mengatakan tentang Rasulullah SAW, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Kenapa pahala Nabi SAW tidak pernah putus? Di bawahnya itu ada penjelasan. Karena Nabi SAW yang pertama kali mengajarkan amal saleh dan akhlak yang sempurna bagi seluruh umatnya. Sehingga kita tahu bagaimana cara sholat yang benar karena beliau yang ngajari. Kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran karena beliau yang ngajari. Nah, makanya ada pertanyaan. Apakah dianjurkan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah untuk menghadiahkan kepada Rasulullah SAW? Mungkin Bapak Ibu sering ya, ada orang yang memimpin ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Ya. Kita hadiahkan kepada hadratul Mustafa, kehadirat Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi SAW. Nah, di buku ini saya tulis. Imaduddin Ibnul Attar, ini salah seorang ulama, muridnya Imam An-Nawawi. Bapak kenal Imam Nawawi, Pak? Ya, kenal ya? Imam An-Nawawi pernah dengarkan nama itu? Pernah, baik. Apa nama kitab yang terkenal? Tulisan An-Nawawi. Riyadhus Shalihin. Hampir semua masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Nah, di antara muridnya namanya Imaduddin Ibnul Attar. Ibnul Attar ini pernah ditanya, hal tajuzu qira'atul Qur'an wa ihda'us thawab ilaihi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal fihi atharun? Bolehkah membaca Quran kemudian menghadiahkan pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah ada dalilnya? Anda lihat baca keterangan dari Ibnu Attar. Jawaban dari Ibnu Attar, amma qira'atul Qur'anil aziz famin afdalil qurubat. Membaca Al-Quran termasuk di antara amal saleh. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Tidak pernah ada nukilan yang sahih dari orang-orang masa silam yang pendapatnya bisa dianggap. Jadi kata Ibnu Attar, kami nggak pernah dapat dalil tentang itu. Abu Bakar tidak pernah melakukannya, Umar juga tidak pernah melakukannya, para sahabat yang lain tidak pernah melakukannya, Imam Syafi'i juga tidak pernah melakukannya. Ya, mungkin itu budaya yang baru muncul belakangan di tengah kaum muslimin. Lalu kata beliau, ma'anna sawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, semua pahala membaca Al-Quran yang dilakukan oleh umat Nabi SAW otomatis beliau dapat. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi. Karena semua amal umat beliau itu ada di timbangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali ngajari. Sehingga karena beliau yang pertama kali ngajari beramal saleh, maka semua amal saleh umat Islam Rasulullah SAW dapat pahalanya. Nah, ada orang yang membuat ilustrasi seperti ini. Pak, tampungan amal Nabi SAW itu kan seperti tandon, Pak. Jadi kalau kita menghadiahkan amal soleh untuk Rasulullah SAW, maka tandon itu akan penuh. Kalau penuh, luber. Ketika luber, akan mengenai kita yang berada di bawahnya. Sehingga hakikatnya saat kita menghadiahkan amal soleh atau pahala untuk Nabi SAW, itu sebenarnya kita kena luberan dari tandon pahala beliau SAW. Kita jawab nih, yang ngajari ilustrasi seperti itu siapa? Tolong jelaskan dari kitab mana, ada di buku apa. Kami tidak pernah menjumpai. Cuman itu ma'ruf ya. Dan kita jelaskan seperti ini. Kalau tandon tampungan pahala Nabi SAW itu luber, berarti ada pahala beliau yang hilang. Dan dalam Al-Quran, Allah banyak menegaskan bahwa pahala manusia itu yang dijaga oleh Allah tidak akan hilang. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat yang mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin.
Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Sehingga kalau ilustrasinya, saat tandon itu diisi kemudian luber, berarti ada pahala Nabi SAW yang hilang. Dan ini keliru. Karena nggak mungkin ada pahala Rasulullah SAW yang hilang. Makanya dari keterangan Ibnu Attar tadi, yang merupakan muridnya An-Nawawi, kita kalau membaca surat Al-Fatihah, surat apapun dari Al-Quran, walaupun tidak Anda hadiahkan, otomatis sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau yang pertama kali ngajari. Makanya disinilah arti penting dari sebuah pendidikan. Saat Anda mengajarkan kepada anak Anda pendidikan-pendidikan yang baik, lalu kemudian sampai dewasa, pendidikan dari orang tuanya itu diamalkan, maka orang tuanya akan terus mendapatkan pahala yang mengalir walaupun sudah meninggal. Baik, ini sedikit pengantar. Langsung saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menuju halaman 43. Cepat Pak ya. Langsung halaman 43 ya. Kita mau bahas 10 amal yang tidak terputus pahalanya. 10 amalan yang tidak terputus pahalanya. Sudah? Bagian dari kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun mereka sudah meninggal dunia. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal saleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani oleh amalnya ketika di dunia. Amal itu akan datang sebagai apa? Amal yang pernah dikerjakan oleh manusia akan datang sebagai berubah wujud jadi manusia. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan arwah ke jasad di alam kubur, mereka dalam keadaan kesepian. Tidak ada siapapun yang menemani, didatangi oleh 2 malaikat yang kata Nabi SAW, azraqani aswadan, hitam kebiruan. Kayak apa itu Pak? Itulah malaikat Munkar Nakir. Wa yujallisanihi, kemudian malaikat itu menduduhkan mayat ini. Apa enggak mentok Pak? Kan kuburan itu sempit. Yang kamu lihat itu kuburan. Sedangkan ini kejadiannya di alam kubur. Alam kubur dengan kuburan sama atau beda Pak? Beda. Sehingga yang kata Nabi SAW, kuburan manusia itu akan dihimpit. Kemudian setelah itu dibuka. Hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai tulang-tulang rusuk yang sekarang rapi berada di samping kanan kiri berserakan. Lalu setelah itu dibuka oleh Allah. Sehingga setiap orang akan mengalami himpitan kuburan, kemudian dibuka. Amal saleh dia datang dengan wajah indah. Sampai orang ini kaget. Wajhuka yaji'u bil khair. Wajahmu kok wajah bagus sekali. Wajah yang mendatangkan kebaikan. Man anta, kamu ini siapa? Kemudian sosok yang berwajah indah ini mengatakan, ana amaluka saleh. Aku adalah amal salehmu. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian menjaga amal saleh terus, dijaga dengan istiqomah, itu sama dengan memperindah teman yang nanti akan mendampingi kita saat di kuburan. Sebaliknya, akan datang orang dengan wajah yang buruk. Lalu penghuni kubur ini mengatakan, man anta, fawajhuka yaji'u bisu. Kamu ini siapa kok wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan? Lalu kemudian dia mengatakan, ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Maka kalau manusia dominan amalnya amal buruk, nanti akan menemani dia adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Baik. Disitulah makna bahwasanya setiap orang akan ditemani oleh amalnya. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka telah terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Dan ini sebuah pensiunan yang sangat indah, di mana yang bersangkutan sudah tidak lagi beramal, tapi pahalanya terus berdatangan. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa 10 amalan yang pahalanya terus mengalir itu. Sebelumnya saya akan bacakan hadisnya.
Nanti silahkan Bapak Ibu hitung ya, betul nggak jumlahnya ada 10. Ada 3 hadis yang saya cantumkan di sini. Hadis yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Baik, hadis ini mungkin sudah sering didengar dan sebagian jamaah sudah hafal. Sekarang kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ujurahun." Ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya bagi hamba min ba'di mautihi, walaupun dia sudah meninggal, wa huwa fi qabrihi, dan dia ada di alam kuburnya. Lalu dirinci oleh Rasulullah SAW. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, orang yang membuat parit atau sungai. Ketiga, hafara bi'ran, menggali sumur. Keempat, gharasa nakhlan, menanam pohon kurma. Kelima, bana masjidan, bangun masjid. Keenam, warasa mushafan, wakaf mushaf. Ketujuh, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dia meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Sudah? Ada berapa? 7. Sama yang tadi 3 kan berarti 10, Pak. Tapi kan berimpit ya. Ada yang 3 yang sama ya. Sudah? Sekarang kita beralih ke hadis ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amalan yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia mati adalah ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia sebarkan. Wa waladan salihan taraka, anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warrathah, Quran yang dia wakafkan. Au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabilin, atau rumah untuk ibnu sabil. Banahu yang dia bangun. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang akan menyusulnya setelah dia mati. Baik, sudah 3 hadis ya. Sekarang fokus di 3 hadis itu. Coba kita akan hitung 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan orang tua. 4, sama, mengajarkan ilmu agama ya, berarti ilmu yang bermanfaat tadi. Yang keempat, membuat sumur. Yang kelima, membangun masjid. 6, tanam kurma, wakaf mushaf, mengalirkan sungai. 8, membuat rumah untuk ibnu sabil. 1 lagi. 1 lagi Pak, yang ke-10. Jihad. Jihad menjaga daerah perbatasan. Kan tadi nggak ada deh 3 hadis. Oh, Bapak sudah melampaui batas. Beliau sudah baca bagian akhir ya. Jadi yang ke-10, berjaga di daerah perbatasan. 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. Baik. Ada satu kaidah. Yang kaidah ini pernah diajarkan oleh salah satu guru saya. Waktu itu beliau sudah usia 70-an, sudah sepuh sekali. Dan saya masih ingat, saya masih SMP ketika itu. Beliau ngajar di masjid. Beliau menyampaikan kalimat seperti ini. Nek ra iso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Kalau kamu nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu ada kaidah bahasa Arabnya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang bisa kamu jangkau.
Jadi dari 10 ini Pak, jangan sampai kita nggak punya semuanya. Minimal punya 1 atau 2. Ketika Anda punya banyak, walhamdulillah, mudah-mudahan keran yang untuk bisa mengalirkan pahala pasca kita meninggal, jumlahnya banyak. Karena kita tidak tahu berapa lama masa penantian kita ketika mati sampai kiamat. Maka berusahalah untuk bisa memiliki amal yang pahalanya terus mengalir di saat kita sudah mati, tapi keran yang mengalirkan pahala itu jumlahnya banyak. Kalau kita bandingkan diri kita dengan para ulama masa silam, mungkin tidak ada apa-apanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, usia beliau ketika wafat itu berapa? Berapa usia Imam Syafi'i ketika wafat? 54 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Tapi karyanya Imam Syafi'i sampai sekarang masih dipakai. Berarti berapa lama umur karya Imam Syafi'i? Kalau dihitung dari waktu wafatnya beliau, berarti umur karya Imam Syafi'i sekarang tahun berapa Pak Hijriah Pak? 1447. 1447 Hijriah. Kalau dihitung dari tahun wafatnya Imam Syafi'i, maka umur karya Imam Syafi'i sudah lebih dari 1200 tahun. Sehingga ada manusia yang umurnya cuma 54 tahun, tapi amalnya, karya amalnya dimanfaatkan oleh manusia lebih dari 1200 tahun. Sahih Bukhari. Pernah lihat kitabnya nggak Pak? Belum pernah lihat ya? Tapi kalau Anda baca hadis Rawahul Bukhari kan sering ya? Itu artinya karya Imam Bukhari dipakai. Usia berapa Imam Bukhari ketika meninggal? Usianya 62 tahun. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Kalau kita hitung dari 256 Hijriah, berarti usia Sahih Bukhari sudah lebih dari 1150 tahun. Belum lagi para ulama yang lain. Karena kalau ada manusia yang umur amalnya lebih panjang daripada usia hidupnya, itulah harapan dia bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, jangan sampai kita ini jadi orang, begitu kita mati sudah tidak ada amal yang berkelanjutan. Berjuanglah untuk bisa memiliki amal yang sustainable, yang dia terus berkelanjutan walaupun orangnya sudah meninggal. Sekarang kita akan rincikan 10 amalan yang pahalanya terus mengalir tadi ya. Yang pertama, kita awali dari ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, ini nilainya sangat besar. Karena itu akan dipraktekkan dalam kehidupan nyata untuk beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah. Makanya amalannya para ulama itu besar. Sehingga manusia-manusia berprestasi yang namanya terus melambung di permukaan sejarah kaum muslimin adalah nama siapa? Ulama. Saya mau tanya Pak. Di zaman Imam Asy-Syafi'i hidup, raja ketika itu terkenal nggak Pak? Raja yang hidup di zaman Imam Syafi'i terkenal nggak Pak? Oh terkenal. Sebagaimana presiden juga terkenal. Imam Syafi'i sebagai ulama namanya terkenal. Raja yang berkuasa ketika itu juga namanya terkenal. Sekarang Bapak tahu nggak siapa nama raja yang berkuasa di zaman Imam Syafi'i? Ya? Siapa nama raja yang berkuasa di zaman Imam Syafi'i? Dulu raja ini mereka yang membangun peradaban kota. Mereka yang membangun jalan, mereka yang membangun aneka gedung-gedung. Mereka membangun peradaban kota. Tapi begitu sejarah itu berakhir, mereka sudah tidak ada di muka bumi, namanya dihilangkan. Dan nama tokoh siapapun yang Anda kenal, itu rata-rata adalah mereka yang mempet dengan agama. Siapa yang dia berusaha untuk memperjuangkan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan abadikan sejarahnya. Baik, disinilah arti penting dari ilmu yang bermanfaat. Dengan melihat nilai penting dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan para ulama yang memberi nasihat kepada umat. Para dai yang ikhlas memberikan pencerahan bagi umat. Hingga Imam Ahmad pernah memuji peran ulama di masyarakat, seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya karena menjadi korban iblis. Sebab iblis berusaha untuk menggeret manusia menuju neraka,
Sementara para guru agama berusaha untuk menarik mereka agar selamat dari neraka dan menuju surga. Baik, ini yang pertama. Pak, kalau saya disuruh menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kayaknya nggak bisa. Ya, memang tidak semua orang punya peran itu. Tapi kalau misalnya Bapak di grup WA, ada ratusan orang di sana, terus Anda taruh satu link video, kemudian ditonton oleh tetangga-tetangga yang lain, lalu dari situ mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan, insya Allah yang share ini turut dapat pahala. Sehingga jangan dianggap remeh, sekecil apapun amalan tidak ada yang disia-siakan. Terkadang begini Pak, si A nge-share video bagus di grup WA di kampung ini misalnya, di perumahan ini. Di sini ada grup WA Pak ya? Satu komplek ada. Sudah? Kok ini nggak ada yang nonton? Kasih like lah, kasih like. Anda cuma kasih like. Video ini bagus, kasih like. Walaupun like-nya cuma pakai tangan kiri, gitu kan. Tangan kiri atau kanan tuh? Kiri ya. Walaupun gambarnya like-nya pakai tangan kiri, tapi dengan pengaruh like yang kita berikan, terus ada orang tertarik untuk nonton. Dari situ dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dukungan moral ini tidak disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal berupa keburukan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun. Bersemangatlah untuk melakukannya. Walaupun mungkin kita menganggap, cuman kayak gini. Jangan cuman kayak gini. Ini semuanya akan kau bawa sampai kiamat. Baik. Sekarang kita beralih kepada amal yang kedua. Mengalirkan sungai yang mati. Kalau konteks zaman sekarang mungkin agak berat ya. Untuk bisa mengalirkan sungai kan berarti itu pemerintah Pak. Kalau kita sebagai masyarakat apa bisa? Ya mungkin yang bisa kita samakan dengan amal ini adalah pipanisasi. Sekarang banyak sekali relawan-relawan yang melakukan program pipanisasi. Menarik pipa cukup panjang dari satu titik air, titik mata air sampai ke daerah-daerah yang susah mata air. Sepanjang itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, walaupun yang ikut program ini sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Baik. Kebaikan apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, jangan merasa segan untuk melakukannya. Saya pernah ketemu orang ya. Beliau itu, waktu itu masjidnya hanya khusus bagi laki-laki karena sempit. Ini ibu-ibu, sendirian di luar. Sendirian ngapain? Ya Bu, kok di sini ini kan tidak boleh untuk ibu-ibu. Beliau cuma nata sandal. Karena sandal waktu itu nggak beraturan, beliau tata jadi rapi. Bagi pandangan orang, itu kecil. Nata sandal itu bayarannya berapa kira-kira? Kalau dirupiahkan. Karena sekali lagi, kecil di mata manusia, tapi dengan niat yang besar, akan menjadi amal besar di sisi Allah. Berikutnya membuat sumur. Membuat sumur sehingga orang lain bisa mendapatkan air minum. Termasuk amal yang pahalanya terus mengalir. Karena memberi minum orang lain termasuk amal yang mulia. Di sini saya sebutkan sebuah hadis tentang kisah orang yang dia pezina. Dalam kurung ya, pelacur ya. Tapi karena ngasih minum anjing, dosanya diampuni. Coba kita lihat di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Baina rajulun fi tariqin ishtadda bi alaihi al-atash. Ada orang yang melewati sebuah jalan dalam keadaan sangat kehausan. Wajada bi'ran. Kemudian dia menjumpai sebuah sumur. Fanazala fiha fashariba. Dia turun ke sumur itu dan dia minum airnya. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-atash. Tiba-tiba di luar sumur ada seekor kambing yang menjilati tanah karena saking kehausannya. Orang ini pun berpikir, anjing ini mengalami kehausan seperti tadi yang aku alami. Pada zalal bi'ra, akhirnya orang ini pun turun ke dalam sumur. Famala akhuffahu ma'an.
Dengan apa dia memberikan air ke anjing tadi? Pakai sepatunya. Sepatunya dipenuhi dengan air, kemudian dia naik. Kira-kira gimana caranya, Pak? Sepatunya digigit. Sepatunya digigit. Karena dia naik butuh 2 tangan. Sampai berhasil dia naik, lalu air tadi diserahkan ke anjing tersebut. Apa kata Nabi SAW? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Adalah apa ini? Memberi minum anjing. Dosa zina hilang karena memberi minum anjing. Ini bukan berarti meremehkan dosa ya. Cuman amal kebaikan orang lain berupa ngasih minum anjing saja diberi balasan oleh Allah seperti ini, apalagi yang diberi minum adalah manusia. Makanya kalau misalnya ada saudara kita yang sekarang di Sumatera, di Aceh, yang sedang dilanda bencana, sampai mereka kelaparan, bahkan ada yang meninggal dunia karena kelaparan, yang berhasil untuk menjangkau daerah dalam sehingga prioritas memberikan bantuan kepada yang di dalam, walaupun usahanya besar, Pak, itu kan biayanya mahal, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting menyelamatkan nyawa saudara saya yang ada di dalam. Insya Allah nilai pahalanya sangat besar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Karena usia pohon kurma umumnya panjang. Sehingga Nabi SAW menyebut menanam pohon kurma sebab usianya panjang. Berarti apakah terbatas pada kurma, Pak? Tidak. Kalau konteks di tempat kita, pohon yang usianya panjang dan bisa menghasilkan sumber bahan makanan. Atau apa? Contohnya ya, durian termasuk enggak? Usia durian itu berapa lama, Pak? Kalau buahnya kan nggak sampai setengah jam. Kalau pohon durian, lama ya. Termasuk pohon yang usianya panjang. Di dataran pegunungan Jogja bagian barat, ya, di daerah Kulon Progo, itu ada satu kampung produsen durian. Jadi kita orang-orang Jogja kalau mau cari durian dengan harga yang murah, jumlah yang banyak, datang ke situ. Nah, mereka itu cerita, kami ini ditinggali oleh orang-orang tua kami dulu, mereka nanam durian dulu, sekarang mereka sudah meninggal, akhirnya anaknya yang menikmati. Itulah contoh orang yang dia menanam sesuatu, tapi dia tidak menikmati hasilnya, dan hasilnya dinikmati oleh orang lain. Terus gimana, Pak? Dia mendapatkan pahala. Anda lihat di sini, sebagian orang terkadang merasa malas untuk menanam pohon, karena merasa nanti saya tidak bisa menikmati. Lihat di halaman 54. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Apabila ada seorang muslim yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman apapun, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, lalu dimakan oleh burung, atau dimakan oleh tetangganya, atau oleh binatang yang lain, illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu akan menjadi sedekah bagi pemiliknya. Masya Allah. Padahal yang menumbuhkan siapa? Allah. Dia cuman pasang bibit, tinggal. Ada orang punya lahan kosong di daerah Depok, rumahnya Jakarta. Itu, Pak, lahan kosongnya dikasih mangga atau apa, Pak? Ah, buat apa, Mas? Saya tanami mangga juga paling habis sama tetangga. Nanti kalau saya tanam mangga, paling juga habis sama kelelawar, dimakan codot. Sehingga dia males untuk nanam sesuatu, alasannya apa? Alasannya apa, Pak? Nggak bisa menikmati. Karena dia merasa tidak bisa menikmati, akhirnya nggak diapa-apain, nggak ditanam nih. Ini keliru. Anda kalau nanam sesuatu di situ dan menghasilkan, kalaupun dimakan codot, dimakan kelelawar, dimakan apa, dapat apa? Pahala. Karena dinilai oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Baik. Di tempat kami, di Jogja, studio ANB itu studio yang mewah, Pak. Mepet sawah. Tetangga-tetangga kami itu para petani, dan mereka
Kalau sudah padi itu sudah ke mata itu sudah keluar beras ya, keluar gabah ya. Itu kan dikasih tali, kemudian ada empreng-empreng gitu. Keruceng. Tujuannya apa? Ngusir burung. Saya sempat usul ke tetangga-tetangga kami. Cobalah dibiarin saja lah biar dimakan burung jadi sedekah. Wah, gak kebagian Pak. Masa sampai habis? Bisa habis itu. Masya Allah. Itulah sedekah yang dipercepat. Karena mungkin kalau dia panen dia gak sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil sedekah duluan melalui pasukan burung. Jadi burung itu bisa makan berkilo-kilo kalau tidak ditunggui. Baik. Berikutnya yang kelima, bangun masjid. Sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Maka kalau punya kesempatan untuk bisa bangun masjid, jangan disia-siakan. Di daerah tertentu mungkin itu cukup sulit, perizinan. Tapi di daerah yang lain cukup mudah. Nah, tadi sempat ada obrolannya. Dari sini ke masjid kan cukup jauh ya. Di sini ada berapa RW, Pak? 2 RW. Masjidnya berapa, Pak? Nggak kurang. Nggak kejauhan. Terutama yang dari daerah sini. Ini paling ujung ini. Misalnya bikin musola, Pak. Caranya gimana? Depan itu ada plakat itu depan. Dijual. Jadi mungkin kita tidak harus nunggu fasum, tanah pemberian dari developer, atau apa. Ada nggak rumah kosong yang kira-kira sudah tidak difungsikan kemudian dijual? Ada, Pak. Bisa nggak dinego dengan harga miring, harga masjid? Kalau bisa, alhamdulillah. Sudah tinggal nanti renovasi dikit, jadilah musola. Nah, kalau bisa seperti itu, nanti untuk sholat 5 waktu, ibu-ibu tidak terlalu jauh. Bapak-bapak kalau Jumatan, baru ke masjid Jami, ke masjid Al-Kautsar. Tapi kalau sholat 5 waktu, bisa di musola terdekat. Itu hanya usul ya, Pak. Usul ya. Apakah nanti terlaksana atau tidak? Wallahu a'lam. Pak Ustadz, yang usul mikul Pak Ustadz. Baik, insya Allah saya siap mikul. Kalau dibutuhkan. Nanti kita carikan dana bareng-bareng. Kalau dibutuhkan ya. Asal nanti Anda bisa ngukur efisiensinya. Kira-kira jamaah di sini ada nggak? Kalau ada, kemudian Anda buat selama itu bermanfaat, insya Allah akan jadi tabungan pahala. Baik, lanjut. Yang ke-6. Wakaf mushaf Al-Quran. Mewakafkan atau menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Sebab Allah memberi pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, tiap huruf 10 pahala. Sehingga kalau Anda membaca Alif Lam Mim, dapat berapa pahala? 30. Anda membaca Bismillah, dapat berapa pahala? Ba, Alif, Sin, Mim, 40. Allah, 40, 80 pahala. Masya Allah. Hanya dengan membaca Bismillah. Sehingga siapa yang wakaf Quran berarti dia memberi kesempatan bagi kaum muslimin untuk mendapatkan pahala per huruf 10 pahala. Dan itu hanya berlaku bagi membaca Al-Quran. Baik. Cuman di sini ada sedikit pertimbangan. Kalau saya wakaf Quran tapi nggak pernah dibaca, terus gimana itu, Pak? Ya nganggur. Tidak menghasilkan pahala per huruf tadi. Karena kan sekarang banyak sekali Al-Quran ya. Jumlah Qurannya lebih banyak daripada jumlah pembacanya. Ada sebagian Quran yang tersimpan di masjid yang dibaca setahun sekali. Di sini ada nggak, Pak? Ada. Setahun sekali. Pas Ramadan. Masya Allah. Itu pun masih ditambah. Aku mau wakaf Quran. Nggak kepake, Pak. Yang sudah lama aja nggak dipakai, apalagi Quran Bapak yang baru. Nah, tapi mungkin mereka lebih senang yang baru. Ya, mereka senang yang baru, tapi dibaca setahun sekali. Makanya kalau mau wakaf Quran, Anda bisa pertimbangkan. Berikan kepada santri tahfidz Quran. Insya Allah kepake.
Sehingga santri tahfidz mana yang butuh ini, baik, saya kasih seluruh Qur'annya, kamu pakai ini ya, jangan pakai yang lain. Boleh. Itulah nilai yang besar dari wakaf Quran. Baik. Bisa nggak Pak wakaf buku yang lain? Kalau sekiranya wakaf Quran ternyata tidak efisien, sebab banyak kemudian orang yang wakaf Quran tapi tidak dibaca. Sangat mungkin. Beberapa mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, mahasiswa Lipia, Jakarta, atau mahasiswa yang ada di Riyadh, di Mekah, dan seterusnya, mereka kesulitan untuk mendapatkan buku referensi tertentu karena harganya mahal. Saya sempat itu dapat titipan. Kira-kira mahasiswa itu butuh buku apa? Saya kasih tahu, buku ini dibutuhkan Pak. Berapa harganya? Sekian. Dia langsung beli banyak, dikasihkan ke mahasiswa. Kebaca itu Pak. Dan kalau itu dibaca, mungkin mereka akan ajarkan. Bapak memang tidak mengajarkan, tapi Bapak menyediakan fasilitas. Sehingga kongsi dalam pahala. Makanya tidak harus bentuknya kita sendiri yang mengajar, tapi kita bisa menyediakan fasilitas orang lain untuk belajar. Saya punya buku judulnya Pengantar Ilmu Waris. Ada sebagian di antara jamaah yang beli dalam jumlah banyak, terus dikirim ke STDI Imam Syafi'i di Jember. Murid-muridnya Ustaz Syafiq gitu ya. Karena di sana ada jurusan namanya jurusan Ahwal Syakhsiyah. Nah, Ahwal Syakhsiyah ini salah satu yang dibahas adalah masalah waris. Ya, alhamdulillah kalau kemudian masih dijadikan sebagai bahan baca dan referensi bagi mahasiswa, sehingga buku ini bisa jadi bahan bagi mereka untuk belajar. Ya. Bahasa lainnya di sini, kalau memang wakaf mushaf itu sudah tidak memungkinkan, ya sebaiknya jangan ditambah untuk sementara ya. Dan selanjutnya Anda bisa ganti dengan apa? Dengan buku yang lain yang punya nilai manfaat dan dibaca oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, anak soleh. Ini penting ini ya. Anak soleh, kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Baik. Dan anak kita, kalau bisa kita punya peran untuk mendidiknya, agar saat dia beramal soleh, kita turut mendapatkan pahalanya. Pertanyaannya, ketika ada anak beramal soleh, apakah orang tua, apakah bapaknya otomatis dapat pahalanya? Saya ulangi ya, fokus ya. Terus mulai ngantuk ini. Jika Anda melakukan ibadah seperti sholat, puasa, apakah bapaknya otomatis dapat pahala dari pahala anaknya? Tergantung. Mati dan tergantung. Tergantung apa? Ikut mengajarkan atau tidak. Makanya kalau orang tua sama sekali nggak punya peran dalam pendidikan anak, kemudian anak itu beramal soleh, mungkin dia nggak dapat apa-apa. Ada seorang lelaki menikahi wanita, begitu istrinya hamil, tinggal pergi. Ngilang sampai bertahun-tahun, hingga anaknya ini besar, dewasa. Ketika anaknya dewasa, jadi ustadz. Misalnya ya. Saat anak ini beramal soleh, apakah bapaknya dapat pahala? Nah, dia nggak punya peran apa-apa ya, nggak dapat pahala. Makanya saya tanya ya, bapak-bapak ada nggak anaknya yang mondok? Anaknya yang mondok ada Pak? Mondok di mana Pak? Di Al-Jabar, di Bogor, Al-Azhar. Oh, di Kairo. Masya Allah. Bapak lebih senang mana? Anaknya dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Iya sih. Wah, tricky. Ini senang ya. Dua-duanya senang kok. Dua-duanya senang. Lebih senang yang mana Pak? Membiayai sendiri atau dapat beasiswa? Kalau bisa sendiri-sendiri. Nah, bisa sendiri-sendiri. Iya. Kenyataan sih senang susah. Jadi rata-rata orang tua kalau ditanya, Anda lebih senang mana? Membiayai sendiri atau anaknya dapat beasiswa? Wah, kalau bisa dapat beasiswa Pak.
Kalau bisa dari TK sampai lulus S3 itu beasiswa semua. Lah terus peran kamu apa? Ngajari nggak ikut. Itu kan dititipkan sama orang. Titipkan ke pondok, ya, dititipkan ke pesantren. Dia sudah nggak ikut ngajari, yang ngajari ustadznya. Biayai juga nggak ikut. Sudah nggak keluar duitnya, nggak keluar tenaganya untuk mendidik. Perannya itu apa? Padahal ini anakmu. Itu sama dengan kita memberikan proyek amal untuk orang lain. Sementara kita sendiri tidak ikut terlibat. Padahal sebenarnya kamu yang lebih berwenang kepada anak. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati ya. Pondok apapun yang Anda kenal. Pondok apa yang Bapak kenal di Jawa ini yang paling terkenal Pak? Pondok Gontor, apalagi? Al-Irsyad, mana lagi? Imam Bukhari misalnya. Dan yang lainnya. Semuanya punya masalah sama Pak. SPP nunggak. Itu ada yang sampai miliaran. Ada yang puluhan juta, ratusan juta, tergantung jumlah santrinya. Karena banyak sekali wali santri yang bayarnya nanti, SPP nunggak. Sekolah-sekolah SD itu juga banyak. Itu kemana orang tuanya? Ya mereka mau keluar duit itu heman. Males dia, berat lah itu. Sudah nggak ikut terlibat mendidik anak, nggak ikut terlibat membiayai pendidikan anak. Dia mau terlibat dalam hal apa? Ini duit, kalau dia sendiri tidak gunakan untuk kegiatan pendidikan, pasti akan habis untuk kegiatan yang lain. Ada kajian, di mana? Di sini. Bukunya gratis. Oh, pada datang. Gratis ya. Suruh bayar bukunya. Males nanti. Masa kajian kok bayar? Bayar buku untuk biaya pendidikan kamu sendiri. Itu pun ada yang sebagian apa Pak? Malas keluar duit. Padahal itu untuk biaya kebutuhan dia belajar. Kalau gratisan, seneng. Begitu suruh bayar, berat. Ini tadi gratis bayar. Oh gratis, Masya Allah. Nah ini memang sudah menjadi program tuan rumah ya. Agar jadi amal bagi beliau, maka amanahnya adalah tolong bagi Bapak Ibu yang sudah dapat, ajarkan kepada yang lain. Sanggup? Amanahnya mengajarkan buku ini ke yang lain, sanggup? Insya Allah ya. Mungkin Anda bisa buat status. Misalnya setengah halaman Anda posting di medsos, dibaca oleh orang lain. Insya Allah semoga nanti ilmunya semakin menyebar. Baik. Sekarang kita beralih ke yang ke-8. Yang ke-8. Wakaf rumah singgah untuk musafir. Ini peluang amal yang mungkin kurang banyak dilirik orang. Saya ulang ya. Wakaf rumah singgah untuk musafir. Ceritanya begini Pak. Di Jogja itu ada rumah sakit daerah. Sebagaimana di kota-kota yang lain juga punya rumah sakit daerah. Ada orang pelosok. Dia sakit tertentu mau berobat di rumah sakit daerah, di RSUD. Berangkat dari pelosok sampai kota, itu butuh waktu 3 jam. Setelah sampai di kota, dia nungguin dokternya 3 jam. Sehingga dia nunggu saja 6 jam. Diperiksa sama dokter 15 menit. Baik Pak, silakan Bapak pulang dulu. Besok lagi datang lagi. Masya Allah. 6 jam, cuman dapat waktu 15 menit, besok suruh datang lagi. Apa nggak ada solusi untuk orang seperti ini? Dan itu rata-rata orang yang tidak mampu. Mereka yang mungkin berangkat pakai kendaraan tua, yang sering mogok di jalan, dengan bekal misalnya cuman 200-300 ribu, begitu sampai di lokasi 3 jam dia masih ngantri, diperiksa sama dokternya 15 menit, suruh balik besok lagi Pak ya, kontrol lagi Pak. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk orang ini Pak? Nah, kita sediakan rumah singgah. Di Depok ada Pak, rumah sakit daerah. Ada Rumah ya? Ada ya? Baik, rumah singgah sekitar itu ada nggak? Belum. Orang kadang sibuk misalnya, pokoknya mesinnya harus dibuat sangat indah, biayanya mahal. Tapi yang dibutuhkan oleh umat kadang malah disia-siakan. Ini efisiensi amal kurang maksimal. Kalau dia bisa bikin misalnya, ayo kita akuisisi ini ada sebuah gedung yang nggak jauh dari RSUD, kita beli, kita buat seperti apartemen,
yang sederhana saja. Sudah? Kita beri kesempatan bagi siapapun pasien yang ada di RSUD butuh penginapan, silahkan di sini gratis. Insya Allah jadi amal soleh yang terus mengalir. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW, rumah singgah au baitin libni sabilin banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil. Baik. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 adalah sedekah jariyah. Dan makna sedekah jariyah adalah wakaf. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan was-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama 'alal waqfi. Kama qalahu Ar-Rafi'i, fa inna ghairahu minas sadaqat laysat jariyatan. Sedekah jariyah itu dipahami sebagai wakaf menurut para ulama sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Karena sedekah yang lainnya bukan jariyah. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu? Sedekah untuk objek yang punya nilai ketahanan sehingga tidak habis pakai. Maka semua bentuk menderma dalam bentuk objek yang dia tahan lama bisa disebut sedekah jariyah. Contohnya tanah, bangunan, fasilitas-fasilitas. Bapak misalnya, saya sedekah AC di masjid, itu masuk sedekah jariyah. Karpet, sedekah jariyah. Sedangkan yang tidak punya nilai ketahanan seperti makanan, itu bukan sedekah jariyah. Jajanan, air, dan seterusnya, itu bukan sedekah jariyah. Kalau perusahaan air minum, bisa sedekah jariyah. Tapi kalau airnya bukan sedekah jariyah, ya memang termasuk amal soleh. Namun kalau yang punya nilai ketahanan, itu adalah sedekah yang bisa disebut sedekah jariyah. Jariyah itu artinya yang terus mengalir. Jaro yajri tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang terakhir, jihad dan menjaga daerah perbatasan. Selain beberapa amalan di atas, ada amalan yang lain yang pahalanya tetap mengalir ketika pelakunya sudah meninggal. Itulah amal jihad di jalan Allah, menghadang musuh dan melindungi kaum muslimin agar mereka tidak diganggu oleh musuhnya. Dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ribatu yaumin wa laylah. Berjaga sehari semalam khairun min siyami syahrin. Lebih baik daripada puasa selama sebulan, wa qiyamihi, dan tahajud sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluh. Kalau dia mati, amalnya terus mengalir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang seperti ini pahalanya tidak putus karena dia berjasa bagi masyarakat. Walhamdulillah. Mungkin itu yang jadi pengantar untuk kesempatan kali ini. Insya Allah nanti bisa kita kembangkan dengan tambahan diskusi di akhir sesi. Apa yang tadi saya sampaikan sekali lagi hanya pemicu, trigger ya. Semoga kalaupun kita tidak bisa memiliki 10 amalan yang pahalanya mengalir, minimal ke salah satu. Nek raiso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Wallahu a'lam. Baik. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Masih ada waktu untuk soal tanya jawab. Mungkin kita bagi dua ya. 2 ahwat, 2 ikhwan. Kita mulai dulu yang ahwat. Ada yang mau bertanya? Silakan diambil itu mic-nya. Kalau bisa yang satu. Satu. Elah. Satu. Pribadi. Oh bisa. Saya ingin bertanya Ustaz terkait dengan yang awal tadi Ustaz itu memakan terkait amalan yang nanti kita akan bawa di hari nanti ya Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, kalau semisal nih ada perhitungan amalnya, bagaimana Ustaz hisapnya ketika misalnya ada seorang yang hampir tidak pernah berbuat amal baik, lalu dia juga bukan orang muslim, tapi di penghujung ajalnya Ustadz dia memutuskan untuk masuk Islam.
di penghujung ajal benar-benar. Karena ada beberapa kasus seperti itu. Nah, kalau kata beberapa ustadz kan, kalau mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam itu kan hitung dari nol, pasti amalannya. Apakah yang perbuatan-perbuatan yang misalnya perbuatan buruknya dulu itu betul-betul tidak diperhitungkan sama sekali, benar-benar dimulai dari nol atau bagaimana Ustadz? Kalau semisal seperti itu, misalnya dia langsung meninggal pas dia udah mau masuk, sudah masuk Islam, lalu dia berpulang, apakah tidak diperhitungkan sama sekali atau bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan amal sekjariah. Tadi kan ada beberapa yang Ustadz sebutkan wakaf Al-Quran, dan tadi Ustadz katakan bahwa terkadang sudah tidak ini lagi karena terkait dengan banyaknya orang pembaca Al-Quran dan Al-Quran yang menganggur. Lalu bagaimana misal kita ganti dengan yang berhubungan dengan masjid atau musola, kita ganti dengan mukena atau sajadah. Apakah itu termasuk amal jariah yang akan mengalir di hari nanti? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pernyataan bahwa kalau orang kafir masuk Islam itu dimulai dari nol, mungkin ini tidak tepat ya. Jadi orang kafir sebelum dia masuk Islam, dia akan melakukan aktivitas. Aktivitas itu ada yang baik, ada yang buruk. Ketika dia masuk Islam, maka aktivitas buruknya hilang. Sedangkan aktivitas baiknya jadi pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Al-Islamu yajubbu ma kana qablah. Islam itu menutupi kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Sehingga non-muslim yang dulu waktu dia masih kafir, sering mabuk-mabukan, sering berzina, ngambil harta orang, bertindak jahat kepada orang lain. Begitu dia masuk Islam, reset, nol semuanya. Langsung ke reset, nol dosa. Al-Islamu yajubbu ma kana qablah. Karena Islam itu menghapus dosa di masa silam. Sedangkan amal solehnya berubah jadi pahala. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan kepada sahabat Amr ibn al-As, Aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam bersama dengan amal baik yang dulu pernah kau kerjakan. Masya Allah. Inilah pemurahnya Allah. Sehingga pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, non-muslim, namanya manusia kan pernah berbuat baik, pernah berbuat buruk ya. Dia mungkin pernah berbakti kepada orang tua. Dia mungkin pernah ngasih makan orang lain. Dia mungkin pernah membantu orang lain. Walaupun dia orang jahat, tapi pernah berbuat baik. Maka saat dia masuk Islam, amal jahatnya terhapus, amal baiknya jadi pahala. Sehingga tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari plus. Plus berapa? Sebab yang dosa itu hilang, yang amal soleh langsung berubah jadi pahala. Ada beberapa orang kafir yang dulu pernah membunuh sahabat. Bahkan di antara sahabat yang dicintai Nabi SAW yaitu Hamzah. Hamzah ini apanya Rasulullah SAW? Paman. Nabi SAW sangat mencintai Hamzah. Tapi Hamzah dibunuh oleh seorang manusia yang namanya Al-Wasi. Pada waktu Al-Wasi masih kafir. Lalu ketika selesai Fathu Mekah, Al-Wasi ini masuk Islam. Menyatakan masuk Islam, tapi Nabi SAW terngiang Hamzah. Sehingga kalau melihat wajah Al-Wasi, yang teringat wajah Hamzah. Akhirnya diterima Islamnya, tapi Al-Wasi diminta untuk tidak mendekat. Sebab Rasulullah SAW menjaga perasaan beliau, agar tidak terngiang dengan wajah pamannya, maka beliau minta Al-Wasi untuk menjauh. Bukan karena beliau benci kepada Al-Wasi. Tapi Nabi SAW tidak menghukum Al-Wasi, tidak mengkisos Al-Wasi, karena peristiwa pembunuhan itu ketika kapan? Al-Wasi masih kafir dalam situasi perang. Makanya tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua. Apa tadi? Oh, baik. Memang seperti itu ya. Jadi saat Anda beramal, Anda perhatikan kira-kira efisien nggak ini kalau dilakukan. Kalau sekiranya tidak efisien, Anda bisa gantikan ke yang lain. Bapak Jumatan ketemu dengan masjid, takmir mengumumkan, Alhamdulillah, saldo sampai hari ini terkumpul 730 juta. Berarti kalau Bapak masukkan kotak infak di situ, ini yang sudah ngantri
masih panjang 730 juta belum kepake. Duit Bapak baru masuk. Kecuali kalau misalnya masjid itu mau persiapan renovasi atau apa yang butuh biaya banyak. Kalau seperti ini berarti sebaiknya Bapak cari masjid yang lain. Sehingga cari misalnya saldo Jumat pekan ini minus 10 juta. Nah, ini masjid butuh uang. Langsung Anda taruh, kepake sudah. Demikianlah cara untuk mengukur efisiensi dalam beramal. Sehingga kalau Anda merasa, saya kalau wakaf Quran di sini kayaknya nggak bakalan kepake, Anda gantikan dengan wakaf mukna, atau sarung, atau apalagi parfum, atau yang lain, yang itu lebih kepake. Insya Allah ini lebih bernilai pahala. Wallahu a'lam. Masya Allah, atas penjelasan. Satu lagi aman, satu lagi awak itu di belakang kayak itu berpikir berawat bisa lihat sudah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai yang saya dengar tadi kan tentang memberi makan atau minuman untuk anjing ya. Nah sekarang ini di komplek kita sangat banyak kucing berkeliaran. Bagi kami pecinta kucing sering memberi makan kucing-kucing liar. Tapi konsekuensinya adalah ada mungkin tetangga yang tidak suka karena bau kotorannya. Kita kan tidak bisa mengajarkan kucing untuk ya kamu kalau buang kotoran di sini gitu. Dia bisa kemana-mana kan. Dan jadi antara ingin beramal tapi ada juga dosa membuat tetangga kita jengkel. Itu sebaiknya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sekolah nih, Ustadz. Sekarang ini sekolah-sekolah Islam terutama seringnya swasta ya, terutama yang bagus ya. Kita tuh harus DP dulu lah. Padahal kita tuh pengennya di sekolah utama yang mungkin lebih belakangan untuk keterima di sekolah itu. Akhirnya ada uang yang harus kita relakan diambil ya, tidak ada pengembalian lah dari sekolah yang pertama. Itu dalam Islam hukumnya seperti apa? Kedua, kita ini bisa nggak sih? Kan awalnya memang mau sekolah di situ ya, Ustadz. Bukan ingin amal jariah, memberikan biaya pendidikan. Tapi karena sudah diambil dengan konsekuensi tidak dikembalikan, apakah itu menjadi amal jariah bagi kita gitu sebagai orang tua? Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin masalah yang tadi Ibu tanyakan mirip seperti yang ada di tempat kami ya. Jadi ada kucing liar, kalau kita kasih makan, cuman nanti kita punya PR. Dia buang air sembarangan. Nah, cuman solusi yang saya gunakan begini, saat ngasih makan jangan di depan rumah. Kita ngasih makan agak di tempat jauh. Misalnya ada tanah kosong, yang di situ ada banyak gundukan-gundukan tanah. Nah, kita kasih makannya di situ. Nanti dia nungguinnya di situ. Sehingga buang airnya juga di situ. Kemudian kita yang datang ke situ. Ternyata dengan cara demikian kita tetap bisa ngasih makan kucing. Namun dia ketika buang air bukan di sekitar rumah warga, tapi di tempat yang ya tidak banyak bersentuhan dengan masyarakat. Jadi tidak terlalu mengganggu. Itu saja sebagai solusi ya. Sehingga kalau bisa dilanjutkan untuk seperti ini silahkan. Semoga jadi amal soleh. Dan tadi di buku saya sebutkan ya, Rasulullah SAW kan ditanya oleh sahabat. Coba Bapak lihat di halaman, ngasih minum anjing tadi mana? Nah, di halaman 51. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi la ajra. Ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala ketika berbuat baik kepada binatang? Faqala, lalu beliau kasih kaidah. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Setiap berbuat baik kepada makhluk hidup ada pahalanya. Berbuat baik kepada makhluk hidup ada pahalanya. Jadi berbuat baik kepada anjing sekalipun ada nilai pahalanya. Baik. Oleh karena itu, kalau Anda masih bisa memberi makan kucing, silahkan dilanjut. Tapi tadi ya, silakan cari di tempat yang kira-kira dia nanti kalau buang air tidak terlalu ganggu tetangga kita.
Selanjutnya yang kedua, kalau mau daftar sekolah DP dulu. Kalau nggak jadi, hangus. Jika yang dimaksud DP dulu di sini adalah kita sudah daftar, tapi ada niat untuk mundur, berarti sebenarnya sekolah ini minta kita DP karena antriannya yang lain masih banyak. Saat Anda sudah daftar, ini akan memangkas urutan yang antri. Karena kan sekolah ini pasti kuotanya terbatas. Misalnya, kuota pendaftaran hanya menerima 50 perangkatan. Yang daftar 100. Nah, karena kita ikut daftar, maka memutus kesempatan 50 sisanya. Salah satu dari 50 sisanya. Sehingga sekolah ini menerapkan DP dulu sebagai tanda keseriusan. Sehingga ya seperti ini, insya Allah dari sisi akad jasa, boleh. Dari sisi akad jasa boleh. Bolehnya kenapa, Pak? Karena dalam akad jasa itu boleh bayar DP dulu. Kalau nanti sekiranya dibatalkan, maka DP itu hangus. Sama seperti misalnya Anda mau daftar umroh. DP dulu. Umrohnya kapan? Masih 6 bulan lagi. 3 bulan Anda batalkan. Kan itu ada klausul tertentu ya. 3 bulan pembatalan DP hangus. 2 bulan pembatalan 100% hangus. Misalnya. Anda batalkan 3 bulan. Maka pihak travel menghanguskan DP. Karena dia sudah persiapan. Kami sudah sediakan ini. Ternyata nggak jadi. Misalnya ya. Apakah ini seperti ini diperbolehkan? Boleh. Makanya untuk akad jasa, pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai salah pilih. Sehingga pelajari dulu. Sudah? Kalau sudah oke, fix, silakan baru daftar. Karena nanti pembayaran berhak untuk dibuat hangus oleh penyedia jasa jika ternyata kita membatalkan. Wallahu a'lam. Jelasannya baik. Silakan Bapak. Ini bukan curhat kan, Pak? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jadi tadi kan terkait amal yang sifatnya jariah. Nah, yang ingin kami tanyakan itu kalau maksiat nih, Ustaz. Nah, di buku ini juga kan ada tulis maksiat yang berkelanjutan gitu ya, Ustaz. Ini dosanya gitu. Nah, contohnya tadi misalnya tadi dikatakan kan ada yang pamer aurat. Nah, pamer aurat waktu dia masih kafir. Nah, tapi kemudian dia bertaubat, masuk Islam. Nah, tapi kan maksiatnya yang lalu gimana tuh, Ustaz? Kan berpengaruh kepada penontonnya atau apanya gitu. Nah, itu seperti apa jariahnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pada saat kecil gitu, kita kan kadang-kadang nakal juga ya, Ustaz. Mangga orang gitu atau makan lupa bayar misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh, kita mau minta maaf atau kepada yang ini udah nggak ada orangnya, kita nggak tahu gitu, Hilang kontak. hilang kontak gitu. Itu gimana, Ustaz? Baik, itu aja, makasih, Ustaz. Baik, ini penting ini ya. Insyaallah penting. Bangun dulu. Yang tidur bangun ya. Saya jawab yang kedua dulu. Pernah nggak Anda misalnya dulu waktu SMA naik angkot nggak bayar? Nggak bayar, datang ke supir minta kembalian. Mas, udah nggak bayar minta kembalian. Sampai kita dewasa itu belum diselesaikan. Gimana itu, Pak? Nanti akan ditagih di akhirat. Loh, kok bisa, Pak? Lah iya, yang namanya hak orang lain tidak akan pernah hilang dengan amal soleh yang kita kerjakan. Terus saat ditagih di akhirat, kita akan bayar pakai amal. Itu pun kalau amal kita diterima. Makanya waspada dengan yang namanya kedzaliman ya. Mendolimi harta orang lain itu tidak akan pernah Allah lupakan. Walaupun bisa jadi pelakunya aman ketika di dunia, tapi tidak ada jaminan aman di akhirat. Allah menegaskan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Memang ketika di dunia, dia dilupakan. Tidak ada yang menangkap dia. Ada orang yang kebal hukum.
untouchable people, nggak bisa disentuh sama hukum. Apakah dia selesai urusan? Tidak, Pak. Akan ada kelanjutan di akhirat. Jangan pernah merasa aman, sebab hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap semua hambanya, dan Dia Zat yang Maha menyaksikan. Lalu berkaitan dengan dosa jariah. Kalau kita punya dosa jariah, apa yang harus kita lakukan? Contohnya kayak tadi ya, non-muslim pernah pamer aurat. Kalau zaman dulu tidak ada jejak digital, belakangan ada banyak jejak digital, sehingga orangnya sudah tobat, tapi videonya nyebar kemana-mana. Gimana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, tobat itu ada dua. Satu, untuk dosa yang pengaruhnya hanya dia. Yang kedua, dosa yang pengaruhnya masyarakat luas atau orang lain. Untuk dosa yang pengaruhnya hanya pribadi dia, misalnya minum khamr, orang lain kan nggak dapat dampak buruknya. Cukup tobat pribadi. Tapi kalau ada jenis yang kedua, dosa yang orang lain dapat pengaruh buruknya. Dulu saya Pak sering joget-joget di sini, terus diupload, buka-buka aurat, atau saya ngajak orang untuk transaksi riba. Korban saya transaksi riba itu banyak sekali Pak. Sekarang saya tobat dari riba. Anda punya kewajiban menjelaskan. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang tobat, memperbaiki diri, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Jadi dia deklarasi di masyarakat. Aku sudah tobat dari kesalahanku ini. Dan aku minta kepada semuanya agar video ini dibersihkan. Aku tidak ridho kalau sampai ada yang masih menyebarkan video ini atau menyimpan video ini. Satu. Atau dia menyampaikan kepada para kliennya, dulu saya ngajak kamu untuk transaksi riba, sekarang aku tobat, kamu tinggalkan riba. Pendeta-pendeta Yahudi dulu diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Gara-gara kalian, banyak orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka tobatmu adalah jelaskan kepada mereka kalau Muhammad yang benar. Ya. Makanya, bagi orang yang berada dalam lingkaran kemaksiatan dan dia terlibat sehingga maksiat itu ditunaikan atau dilanjutkan oleh generasi setelahnya, dia punya kewajiban untuk menjelaskan. Saya pernah bilang ya, kepada para ASN, tolong diwaspadai. ASN gimana Pak? Kan itu ada Pak. Pelanggaran seperti ini udah biasa Mas. Dari dulu-dulu juga kayak gitu. Perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, kemudian apa lagi? Aneka anggaran-anggaran fiktif dan seterusnya. Terus bagi-bagi duit. Tapi aku kan sudah pensiun Pak. Itu memang dulu pernah aku lakukan. Tapi Pak, dulu Bapak dalam satu rangkaian rantai itu Pak. Bapak di salah satu rantai ini. Mata rantai ini ada Bapak di situ. Kalau dulu Bapak terlibat, walaupun sekarang Anda sudah keluar, tapi budaya itu tetap dilanjutkan oleh junior-juniornya sampai tidak tahu sampai kapan. Walaupun dia sudah pensiun, dosa jariahnya belum hilang. Dan ini cukup banyak terjadi. Makanya kalau Bapak tidak mau bagian dari rantai itu, ya harus dengan tegas, saya nggak mau ikut. Setelah keluar, jelaskan. Saya nggak ridho kalau budaya seperti ini tetap ada di kantor tempat peninggalan saya waktu dulu saya kerja. Nah, dengan demikian, kita melepas rantai dosa yang terus mengalir. Wallahu a'lam.